Senopati dari Mataram, pendiri dan raja pertama Mataram, adalah bapak dari Wangsa Mataram dan merupakan Panembahan atau pemimpin pertama dari Mataram yang di masanya masih berupa kadipaten. Ia mewarisi jabatan ayahnya sebagai Adipati Mataram di bawah Kesultanan Pajang. Saat kesultanan tersebut mengalami gonjang-ganjing, Senopati memerdekakan diri dan memerintah Mataram hingga menjadi kerajaan yang berdaulat. Sepeninggalnya, keturunannya menggunakan namanya sebagai gelar dinasti. Silsilah berdasarkan serat atau naskah babat seperti serat Bawarna, serat Centini, babat Tanah Jawi, dan beberapa naskah lainnya disebutkan bahwa Panembahan Senopati memiliki beberapa nama kecil dan julukan, di antaranya Raden Bagus Danajaya, Raden Ngabehi Seloring Pasar, Raden Ngabehi Saklering Peken, Klisang Sutawijaya, dan Danang Sutawijaya yang lebih dikenal di kemudian hari. Panembahan Senopati adalah putra sulung dari pasangan Ki Ageng Pemanahan dan Nyai Ageng Pemanahan. Ibunya adalah adik dari Ki Jurumartani yang menjadi patih pertama Mataram pada masa pemerintahannya. Sutawijaya juga pernah diambil sebagai anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya dari Pajang karena pernikahan Hadiwijaya dan istrinya sampai saat itu belum dikaruniai anak. Sutawijaya kemudian diberi tempat tinggal di sebelah utara pasar, sehingga ia dikenal dengan sebutan Raden Ngabehi Sakloring Pasar. Meskipun daftar raja-raja Mataram selalu menempatkan Panembahan Senopati berada dalam urutan pertama, gelar Sultan baru resmi digunakan pada tahun 1641 di masa kekuasaan cucunya Anyokrokusumo. Sutawijaya masih mempertahankan gelar lamanya. Panembahan dapat disepadankan dengan adipati atau kepala pemerintahan dalam konteks ini, gelar yang ia sandang saat masih menjadi bawahan Kesultanan Pajang. Kehidupan awal. Menurut tradisi Jawa, Ki Ageng Pemanahan, ayah Senopati, memimpin penyerangan bersama Ki Panjawi dan Ki Jurumartani dari Pajang menuju Demak. Ia membantu Joko Tingkir dari pemberontakan Arya Penangsang atas Demak. Panembahan Senopati yang juga anak angkat Sultan Hadiwijaya ikut serta membantu ayahnya Ki Ageng Pemanahan dalam sayembara melawan Arya Penangsang. Karena Hadiwijaya mengkhawatirkan putra angkatnya turut dalam melaksanakan tugas tersebut, ia memberikan bantuan pasukan Pajang untuk membantunya berperang. Perang antara pasukan Pajang melawan Arya Penangsang terjadi di dekat Bengawan Sore. Berkat siasat cerdik yang disusun Ki Jurumartani, Arya Penangsang berhasil tumpas di tangan Panembahan Senopati. Ki Ageng Pemanahan berjanji setia kepada Sultan Hadiwijaya yang memberikan izin mendirikan tanah perdikan atau kadipaten di Mentau yang saat itu merupakan wilayah selatan Pajang. Pada tahun 1584, Panembahan Senopati
menjadi adipati menggantikan ayahnya yang telah mangkat. Sementara itu di Pajang sedang terjadi perebutan kekuasaan besar-besaran yang terjadi setelah Sultan Hadiwijaya wafat pada tahun 1582. Pewaris Hadiwijaya adalah Pangeran Benowo yang digulingkan tahtanya oleh Arya Pangiri. Arya Pangiri adalah menantu Sultan Hadiwijaya yang menjadi Adipati Demak. Ia didukung Panembahan Kudus merebut tahta Pajang pada tahun 1583 dan menyingkirkan Pangeran Benowo. Sejak saat itu Mataram mulai melepaskan kekuasaannya dari Pajang. Di bawah Panembahan Senopati, Mataram mulai melancarkan kampanye militer melawan Pajang. Senopati memang ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan yang merdeka. Ia sibuk mengadakan persiapan baik yang bersifat materi ataupun spiritual. Senopati juga berani membelokkan para mantri pamajekan dari Kedu dan Begelen yang hendak menyetor pajak ke Pajang. Para mantri itu bahkan berhasil dibujuknya sehingga berdatangan kepadanya dengan harapan dapat melemahkan Pajang. Selain itu, Pangeran Benowo kemudian bersekutu dengan Senopati karena pemerintahan Arya Pangiri dinilai sangat merugikan rakyat Pajang. Perang antara Pajang melawan Mataram pun terjadi dengan akhirnya kekalahan Arya Pangiri.